Ada pernyataan dari Deddy Sitorus, elit di PDIP, yang meminta Presiden Prabowo agar tidak lagi memberikan ruang untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan keluarga. Ini kan aneh, ya kan? Mbak Puan membantah bahwa belum pernah Pak Jokowi minta 3 periode atau perpanjangan. Ya kan? Dan memang tidak ada bukti-bukti orang yang mengkonsolidasikan itu, Bang. Jadi ini kita cerita bahwa ini nggak ada. Sebenarnya masalah 3 periode sama perpanjangan itu, Bang, itu teman-teman DPR yang menginisiasi, itu sebenarnya mereka akan merubah referendum itu agar ya kan undang-undang kita dirubah sehingga mereka juga bisa menjadi calon presiden. Penjara-penjara yang narkoba, mereka bisa pakai telepon seluler, bahkan, Bang, peredaran narkoba itu dikendalikan dari LP. Kita lihat sekarang kan KPK sama Kejaksaan Agung sekarang udah bertaring, Bang. Saya yakin ini satu-satu yang para koruptor ini akan diambil semuanya. Itulah, nggak akan dibiarkan. Taroto itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Dan hari ini secara khusus saya meminta kedatangan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih ya, terkait dengan perang terbuka yang sudah digelar antara PDIP dengan keluarga Pak Jokowi. Karena apa? Karena ada pernyataan dari Deddy Sitorus, elit di PDIP, yang meminta Presiden Prabowo agar tidak lagi memberikan ruang untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan keluarga. Ini kan aneh, ya kan? Terus juga Pak Jokowi sudah merespon fitnahan yang kesekian kalinya dari PDIP ini, dan yang diketahui publik hingga hari ini sikap Presiden Jokowi adalah kesabaran ada batasnya. Dan untuk itu saya ingin mendapatkan bocoran lebih jauh tentang sikap Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 kita ke Bung Sylvester Matutina. Selamat sore Bung Sil. Selamat sore Bang Budius. Suatu kehormatan lagi saya bisa hadir di Ruang Konsensus Unpacking. Luar biasa. Kita baru seminggu yang lalu ya. Ya. Luar biasa. Ini kan kita nggak menyangka juga, kita kan menduganya kan begini Bang Sil, ketika Hasto sudah sampai di pengadilan tipikor, ya, kalau memang dia punya bukti bahwa dia tidak bersalah, dia punya bukti ada politisasi, dia punya bukti ada kriminalisasi, suguhkan di pengadilan biar publik menonton, ya. Apakah benar kan gitu loh, ternyata enggak. Lagi-lagi kemudian framing yang dibangun, sampai bereaksilah Pak Jokowi dengan suatu sikap yang selama ini belum pernah terlihat. Pak Jokowi marah, kesabaran ada batasnya. Bisa dijelaskan, Bang Sylvester? Sebenarnya sih ungkapan Pak Jokowi kesabaran ada batasnya itu sih bukan hanya kali pertama ya. Dulu juga waktu kampanye bahwa ketika difitnah saya akan melawan. Ada juga. Jadi sebenarnya ini menurut saya ya namanya dalam komunikasi ini bukan sesuatu hal yang baru ataupun sesuatu hal yang aneh ya. Sebagai kemarin waktu kampanye presiden kan beliau pernah ngomong saya akan lawan gitu loh yang fitnah-fitnah. Terus kemarin ini saya juga ada batas kesabaran. Jadi menurut saya sih biasa saja. Dan kalau saya lihat ya saya juga menganggap fitnahan dari kayak mereka ini sebenarnya kita juga nggak usah terlalu reaktif ya. Jadi biasa saja karena memang tidak ada yang benar gitu loh. Karena begini Bang, dia memfitnah bahwa ada utusan bertemu mereka ya kan. Utusan khusus dari Pak Jokowi. Satu, gitu. Nggak diperlihatkan videonya. Terus nggak diberitahu namanya. Berarti ini apa? Ini kan bohong lagi yang kesekian. Seperti halnya kemarin Koni kita tunggu videonya, ya kan? Ternyata Koni
Koni Terong ya. Ya kan kita tunggu Koni video. Bakri, Bang. Jadi kita tunggu videonya nggak muncul juga. Jadi sekarang ini sebaiknya supaya jangan menurut saya bikin gaduh yang nggak ada guna, fokus saja mereka di pengadilan Hasto. Buktikanlah ya kan orang-orang PDIP ini bahwa mereka ini bukan amatir, ya kan, atau hanya bisa menyebar hoax, memfitnah orang, menjelekkan. Tapi buktikan bersama tim hukumnya yang katanya hebat-hebat itu, buktikan bahwa Hasto bisa lolos dari jeratan tuntutan mengenai korupsi dan juga obstruction of justice. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau dilihat Pak Jokowi reaksi kayak gitu, saya pikir hal yang manusiawi. Tapi kan selama ini juga Pak Jokowi baik-baik aja, happy-happy aja, hubungan dengan Pak Prabowo dan Pak SBY sangat solid, sangat baik. Mereka mau pisahkan nggak bisa, terus mereka kemarin mau melengsarkan, memaksulkan juga nggak bisa, ya kan? Jadi menurut saya apa yang dilakukan mereka dengan fitnah-fitnahan ini, akhirnya kembali lagi masyarakat akan makin mencintai Pak Jokowi tentunya, bukan mempercayai mereka loh. Ya, jadi kalau saya pikir nggak perlu ditanggapin, karena memang namanya juga Deddy Sutrisno. Apa itu? Deddy Sutrisno, Deddy Stress, ya kan. Lihat aja Bang, kalau dia ngomong ya kan, Dari Sitorus menjadi Deddy Sutrisno. Amarah, matanya melotot, ya kan, mukanya jelek sekali gitu loh Bang. Ya kan, kita lihat mulutnya ya, untung kita nggak tahu ya, waktu ngomong tuh pasti mulutnya bau banget gitu loh. Ya kan, lihat aja giginya, ya kan, bekas-bekas kuning habis ngerokok gitu kan. Jadi dan saya lihat udah mulai stres nih Bang. Tinggal kita kapan bawa dia ke rumah sakit bagian kejiwaan aja gitu, karena bencinya, terus apa yang dia bicarakan juga semua bohong, tipu-tipu aja, omon-omon. Akan ada 9 tersangka dari PDIP kalau Pak Jokowi dipecat itu, Bang Sil anggap itu juga bohong, omon-omon. Oh kalau itu mungkin mereka merasa, kan begini Bang, selama ini kan di dalam PDIP sendiri ya kan, kita nggak usah ngomong Partai Merah kayak apa, kayak PDIP sendiri sudah terbukti banyak keluaran sebagai alumni dari napi korupsi, gitu loh. Jadi kalau Mama 9 ini nanti kena, ya memang mereka udah prediksi mereka pernah dapat duit nggak benar gitu loh, duit habis menggarung dari rakyat Bang, gitu loh. Jadi nggak, menurut saya kalau itu yang dia omongin mungkin ada benarnya. Tapi karena memang kesalahan kader-kadernya Bang, gitu loh. Mereka merasa bahwa bukan karena balas dendam Pak Jokowi gitu. Saya rasa enggak ya, Pak Jokowi ngapain balas dendam Bang? Pak Jokowi berhasil sebagai presiden, ya kan 2 kali. Untuk urusan di politik beliau sudah mencapai titik tertinggi yang nggak bisa disamain oleh baik event presiden manapun, ya kan, di Republik kita ya. Udah mencapai yang saya bilang tadi, wali kota, terus gubernur, presiden 2 kali yang dipilih rakyat, terus masyarakat juga puas dengan kinerja Pak Jokowi, terus kemarin mendukung Prabowo Gibran juga jadi, istilahnya soulmate-nya beliau Pak Prabowo jadi presiden, terus anaknya jadi dan wakil presiden, mantunya jadi gubernur, terus banyak orang-orang yang beliau dorong juga jadi bupati, wali kota, ada yang jadi menteri. Terus mau apa gitu loh. Tapi kalau umpama dari PDIP sendiri kita lihat kan harusnya mereka sadar diri gitu loh, ya kan. Jangan lagi arogan, jangan lagi menjelekan orang, memfitnah orang. Dari kemarin kita lihat ya, waktu mereka FX Rudy, ya kan menjelekan Ibu Iriana, Pak Jokowi, terus Ahok, ya kan, terus hampir semua lah teman-teman di PDIP itu. Hasilnya apa? Hasilnya Pilpres kemarin Ganjar kalah, ya kan. Terus yang kedua Pileg kemarin, walaupun mereka juara 1 di legislatif, tapi secara perolehan suara ada penurunan persentasenya, ya kan. Terus kemarin Pilkada, ya kan. Udah diangkatlah Adiana Pitupulu katanya
orang hebat, orang jago. Keok kan dia sebagai pimpinan koordinator untuk pemenangan pilkada. Terus waktu Pilpres Ibu Megawati berjanji bahwa mereka akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Hasilnya juga nol, hanya 16%, Bang. Jadi dari sini ke sini kita lihat lagi kemarin Hasto juga akhirnya ditahan KPK. Yang mengalami nasib sial dan apes mereka, Pak Jokowi happy-happy aja. Gitu. Jadi buat apa juga kita membalas? Kalau menurut saya sih, ya itu hanya terlontar ke kesalahan Pak Jokowi. Tapi kalau untuk Pak Jokowi membalas sih enggak ya. Jadi itu hanya sekedar kekesalan Pak Iya, Jokowi aja. kesalahan aja. Bukan berupa benar-benar ada sebuah tindakan balasan yang akan dilakukan Ya. Pak Jokowi kalau difitnah lagi gitu loh. Kan kita teman-teman yang mendukung Pak Jokowi, terus kita udah sering minta Pak Jokowi itu membuat laporan, bahwa membuat laporan karena ini udah keterlaluan juga. Tapi kan selama ini kan nggak juga gitu loh. Jadi menurut saya itu hanya insidentil sesaat. Ketika ditanya ya mungkin Bapak juga kesel ya terlontarlah kalimat itu. Tapi kalau menurut saya sepanjang saya mengetahui kondisinya Pak Jokowi, ya selama ini juga nggak ada pernah sih beliau membuat laporan polisi Atau sudah berkoordinasi memanggil sejumlah tim hukum barangkali untuk merumuskan. Enggak, kita udah mencoba berkali-kali untuk mendorong itu. Bapak nggak mau gitu. Untuk yang kali ini pun enggak ya? Saya rasa enggak ya. Kalau dilihat dari ekspresi, ya kan publik ini kan ya karena Pak Jokowi itu kan memang pendukung dan simpatisannya kan banyak sekali, Bang Sil. Dan itu tercermin di sosial media. Nah dari sosial media itu kita menyimak teman-teman pendukung atau simpatisan Pak Jokowi ini benar-benar melihat sebuah reaksi yang sangat serius dari Pak Jokowi. Artinya apa? Pak Jokowi akan melakukan kickback lah ya ke Deddy Sitorus kah atau ke PDIP kah? Bisa dengan melakukan sifatnya attacking politik ya kan, atau yang sifatnya hukum gitu loh. Nggak seperti itu menurut Bang Sil. Ya kan gini Bang, selama ini apa yang kalau saya ngobrol dengan Pak Jokowi memberikan prediksi, contohnya masalah 3 periode perpanjangan, ya kan hampir banyak di sekeliling Pak Jokowi mau Pak Jokowi 3 periode. Saya satu orang yang meminta jangan, ya kan. Terus waktu kemarin hampir semua juga minta Pak Jokowi membuat partai. Saya juga bilang, Pak mohon maaf ya sebaiknya jangan, biar aja kalau mau bikin partai ini yang muda-muda. Dan terbukti kan apa yang saya diskusikan dengan Pak Jokowi ternyata terjadi gitu loh. Ya kan 3 periode kan itu kan ternyata hanya omon-omon. Ya kan Mbak Puan membantah bahwa belum pernah Pak Jokowi minta 3 periode atau perpanjangan. Ya kan? Dan memang tidak ada bukti-bukti orang yang mengkonsolidasikan itu, Bang. Jadi ini kita cerita bahwa ini nggak ada. Sebenarnya masalah 3 periode sama perpanjangan itu, Bang, itu teman-teman DPR yang menginisiasi, itu sebenarnya mereka akan merubah referendum itu agar ya kan undang-undang kita dirubah sehingga mereka juga bisa menjadi calon presiden gitu loh, ya kan, termasuk undang-undang pemilunya Bang, agar presiden threshold itu bisa 0%. Sebenarnya itu. Kan sudah. Mana? Parliamentary. Oh dulu. Ini saya cerita dulu, Ya. 2019 Bang, kejadian dulu yang orang sampai saat ini meyakini bahwa Pak Jokowi minta 3 periode atau perpanjangan. Tapi sebenarnya tidak. Dan sebenarnya mau dilakukan oleh teman-teman legislatif ini agar mereka juga bisa berselancar supaya bisa jadi calon presiden. Sebenarnya itu di balik layarnya Bang. Nah, jadi saya bilang tadi apa yang selama ini saling saya diskusi dengan Pak Jokowi semua kejadiannya sesuai fakta Bang, gitu loh. Tidak pernah saya ngomong-ngomong omon-omon ternyata nggak sesuai fakta, berbeda gitu loh. Saya masih mempunyai ya kayak kemarin waktu pertemuan di Menteng ada 30 teman-teman relawan menginginkan Pak Jokowi membentuk partai. Ya kan, saya bilang ya selama ini kalian beranggapan Pak Jokowi mengambil alih Golkar melalui Bahlil. Ngapain lagi kalian suruh Pak Jokowi bikin partai? Kan lucu Bang.
Sedangkan saya selama ini yang mengatakan bahwa ketika dulu Demokrat mau diambil alih Muldoko, termasuk Golkar diambil alih oleh si Bahlil, itu urusan mereka gitu loh, bukan urusannya Pak Jokowi. Bukan atas skenario dari Pak Jokowi Enggak, yang gitu selama loh. ini ditafsirkan kan seperti itu. Iya. Nah, dan akhirnya kan kayak kemarin teman-teman 30 orang dari 29 semuanya mendukung Pak Jokowi membuat waktu kami makan ya partai. Saya satu orang yang menolak. Dan Pak Jokowi menghargai itu di depan teman-teman. Ya walaupun Bang Silver ini satu suara, tapi saya dengar Bang Silver juga. Gitu Bang. Jadi selama ini yang saya lihat ya, bukan saya bilang saya ini hebat atau apa, tapi memang mungkin Pak Jokowi, terus kayak kemarin Pak Prabowo, ya kan ketemu saya, ya kan. Mereka mengetahui bahwa apa yang saya gagas atau apa yang dalam pemikiran saya ketika diskusi itu adalah murni. Bukan dalam rangka saya menjilat mereka untuk yang akhirnya bisa-bisa mencelakakan mereka. Gitu Bang. Contoh ya kan Pak Jokowi sendiri ngomong bahwa beliau suka saya tampil di podcast. Kemarin Pak Prabowo juga bilang begitu. Gitu Bang. Jadi saya tidak meyakini bahwa Pak Jokowi akan membuat laporan secara hukum lah, enggak. Belum sampai ke situ ya. Belum. Tapi itu sudah menjadi sinyal sebenarnya untuk juga PDIP harus juga sudah keluar warning lah, setidaknya hanya warning barangkali ya. Ya, tapi menurut saya biarkan saja gitu loh. Kalau ini ya kita tangkis dengan apa ya, data atau fakta ataupun bukti-bukti yang benar. Karena kan rakyat sudah menghukum mereka, Bang. Kan Deddy Sitorus juga mengaku terbuka kalau Pak Jokowi ingin tahu siapa namanya, ya kan? Saya akan ajak nanti ngopi-ngopi katanya. Ngapain ngopi-ngopi sama orang Sutrisno? Abang lihat aja kalau dia ngomong, ya kan matanya melotot, mukanya jelek sekali loh Bang itu Bang. Pak Jokowi nggak akan tertarik gitu? Enggak lah, siapa dia? Siapa dia Bang gitu. Ya demi sebuah informasi barangkali memang benar. Jadi tahu kan Pak Jokowi. Ya deh, Nggak ada Bang, Abang. Dari Sitorus biar saya tahu siapa nama utusan yang ini bohong besar. Tipu-tipu, omon-omon. Dan dia ini nothing gitu loh. Ngapain kita mesti urusin beliau, si Deddy gitu loh. Pak Jokowi lebih baik kan urus rakyat, ya kan, ngurus Pak Prabowo, Mas Gibran. Jadi nggak ada gunanya Bang ketemu sama orang ini. Lihat aja mukanya aja muka stres gitu loh Bang. Ya kan, penuh kebencian tuh kalau dia ngomong itu mukanya tuh penuh kebencian, sumpah serapah, ya kan. Mungkin dia ngomong mulutnya bau banget itu Bang. Itu. Nah, dia juga kan menghasut, bahkan menghasut kepada presiden agar menghindar untuk berkomunikasi lagi dengan Pak Jokowi. Emang siapa dia? Itu nggak akan digubris juga oleh Presiden Prabowo? Ya nggak mungkin lah, jangankan dia, bosnya dia, ya majikannya dia, ya kan. Mereka ini kan hanya petugas partai atau jongosnya Megawati Soekarno Putri, ya kan. Itu aja nggak didengar oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mau kau lagi, ya kan. Siapa lu gitu loh? Enggak Bang, karena bukan. Jadi gini. Saya rasa Pak Jokowi atau Pak Prabowo pasti akan mendengar siapapun rakyat kita, even rakyat jelata ya. Ya saya ini siapa gitu, tapi bisa dipanggil Pak Jokowi, kemarin dipanggil Pak Prabowo, kemarin dipanggil Pak Mas Gibran dalam hari yang sama. Tapi kan mungkin mereka memanggil kita atau masyarakat yang lain, karena kan ada nilai-nilai kebenaran di situ. Ada nilai-nilai ada gagasan-gagasan yang untuk bagaimana kita menyatukan bangsa atau berjuang bersama untuk Indonesia yang maju. Kalau penyinyir ini mau dipanggil Bang, mau buat apa gitu loh. Kemarin aja kita lihat Bu Mega memerintahkan jangan ikut retret. Pak Prabowo nggak bergeming, ya kan? Nggak ada tawar-menawar, ya kan? Jadi akhirnya yang ada mereka akhirnya ikut retret gitu loh. Bahkan Pak Prabowo malah bilang kalau Anda keberatan silakan mundur kan lagi. Iya Bang. Jadi ini kan hanya omon-omon aja Bang, ya kan. Tipu-tipu, bohong-bohong. Nggak ada mengandung kebenaran sedikit pun. Kira-kira Bang Sil,
kalau ini dianggap memang Pak Jokowi tidak akan bertindak apapun, kira-kira ada nggak sih batas ya sikap yang seperti apa dari para haters ini termasuk elit PDIP ini ya untuk Pak Jokowi benar-benar bertindak pada level yang seperti apa yang dibatas apa yang ditolerir sehingga kalau itu dilakukan nggak ada lagi Pak Jokowi pasti akan melakukan sesuatu yang sifatnya konkret gitu loh. Ya, saya pikir biar saja ya Bang. Ini kita ngomong Pak Jokowi ini udah tahap orang yang menurut saya ini sangat bijak, ya kan. Beliau bahkan jangankan baru begitu Bang, dulu dibilang ibunya Gerwani, ya kan, termasuk ijazahnya palsu. Ya nggak ada beliau mengambil tindakan apapun. Tapi ingat, rakyat makin mencintai Pak Jokowi. Gitu loh. Pak Jokowi bisa menang bukan karena faktor PDIP, karena memang rakyat suka Bang. Gitu loh. Termasuk kemarin kita lihat lagi bahwa Pak Prabowo Mas Gibran menang itu karena rakyat termasuk dengan yang bareng-bareng dengan Pak Jokowi. Gitu Bang. Masalahnya kan yang membuat publik ini merasa bersemangat dengan statement Pak Jokowi adalah dengan mimik serius. Sabar itu ada batasnya. Ya. Gitu lah Bang Silver. Artinya kan itu dalam ya, ada penekanan, intonasi di situ. Sabar itu ada batasnya. Belum pernah loh selama 10 tahun. Oh dulu pernah mau membalas Bang. Jadi abang jangan lupa. Saya ini satu orang yang punya ingatan juga kuat. Waktu kampanye, saya dihina, difitnah, dijelekan. Suatu saat saya akan membalas. Tapi sampai hari ini juga enggak. Ya berarti, ini ungkapan beliau. Ya kan, ungkapan mungkin beliau agak kesel atau apa, ya manusiawi lah Bang. Tapi dari hatinya beliau ini suatu orang yang mau memaafkan, mau merangkul orang. Jadi kalau menurut saya Pak Jokowi juga sadar bahwa nanti kayak orang seperti si Dedi atau tahun PDIP, mereka sebenarnya kan sudah dihukum rakyat dengan kemarin-kemarin itu Bang. Kalah lah, banyak yang ditangkap korupsi lah. Mereka akan menemukan menemukan ganjarannya sendiri gitu loh Bang. Tanpa dibalas oleh Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi nggak akan membalas ya. Keyakinan saya karena dari dulu hampir 10 tahun, lebih 11 tahun saya kenal beliau, ya kan. Nggak pernah tuh yang begitu-begitu. Umpama kita ada laporan si A begini, si B berkhianat, ya beliau iya aja. Hanya nggak pernah juga sumpah serapah maki-maki, nggak pernah gitu loh. Berarti memang Pak Jokowi merasa ini hanya kesel dan itu sifatnya spontan karena ditanya oleh media, ya kan? Berarti tidak akan ada tindakan apapun. Ya, dan beliau kan tidak mengumpulkan media untuk mengungkapkan. Waktu itu kan doorstop Bang. Ya mungkin beliau juga lagi habis ini ditanya ya kan, ya udah gitu loh. Insidentil lah. Karena kalau begini terus ya kan, seolah-olah begini Bang Sil, penilaiannya Pak Jokowi juga takut juga sih sebenarnya. Gitu. Enggak sih Bang, kan ini udah berlangsung 11 tahun. Abang harus ingat itu. 11 tahun ya? Iya dong, lebih dong. Dari zaman 13, dari zaman gubernur dong. Gubernur ya kan. Dan akhirnya Pak Jokowi memetik hasilnya. Beliau menang di gubernur, beliau menang di presiden 2 kali Bang. Gitu. Oke. Bang Sil, ini yang juga harus saya sampaikan ke penonton Ruang Konsensus. Ya kan di luar masalah yang tadi ya, kita anggap tuh ternyata oke lah, kita menunggu aja untuk masalah keadilan yang diminta oleh Hasto tanpa memfitnah siapapun termasuk Pak Jokowi, ikutin sidang pengadilan. Publik silahkan ikutin apa yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut, apa pembelaan Hasto, kita ikutin sidang. Dan apapun hasil sidang itulah yang real kejadian yang sesungguhnya. Sepakat ya, kita sampai di situ dulu aja pembicaraan tentang apakah Pak Jokowi akan melakukan tindakan atau tidak. Nah yang menarik lagi adalah terkait dengan Bang Sylvester ini. Ya kan? Saya anggap itu sebuah surprise ya. Saya dapat spill pekan lalu Bang Sil ini dipanggil oleh Mas Wapres. Kemudian pada hari yang sama juga dipanggil menghadap Presiden. Ya. Bisa dikasih bocoran nggak sedikit? Ini menarik ini. Padahal kan Bang Sylvester ini kan bukan orang struktural di organisasi manapun kecuali di relawan Solidaritas Merah Putih gitu lah. Gimana Bang Sil? Sama di Pradi Bersatu. Di Pradi Bersatu. Saya Dewan Kehormatan di situ. Nah, jadi kebetulan saya juga kaget juga tiba-tiba
itu hari Kamis pertemuan. Kamis minggu kemarin ya? Nah, pokoknya ada seseorang dari dalam lah. Bang, telepon besok ketemu presiden. Oh siap. Aku juga bingung mau ini apa agendanya, nggak dikasih tahu. Oh. Ya, jadi terus habis itu pagi-pagi aku juga dikasih tahu lagi dari tim dalamnya Mas Wapres. Mas Wapres mau ketemu jam 11. Berarti lebih dulu. Lebih dulu. Gelagapan juga aku ya kan. Kok bisa di hari yang sama? Di hari yang sama. Jadi akhirnya ya sudah saya Ada rahasia nggak sih dibahas? ya ada beberapa rahasia lah. Intinya akhirnya saya ke Mas Wapres dulu jam 11 terus sampai selesai jam 12 kali ya. Habis itu jam 3 sore saya ke Istana Presiden bertemu Presiden. Disambut oleh Bang Teddy. Letkol Teddy dan wah Letkol Teddy ketemu abang. Jadi terus aku digandeng sama dia tuh. Lagi masih kontroversial sampai sekarang. Apa My Ted ini yang sekarang sudah menjadi Letkol Teddy itu. Ya menurut saya sih bagus-bagus saja ya. Apa kenaikan pangkat itu terus beliau di Seskap. Saya sangat mendukung. Ini anak-anak muda yang hebat, Bang. Ya, kita mau bicara sekarang apa nanti? Nanti deh. Ya. Setelah itu gimana? Setelah itu aku di ruang tunggu, terus Letkol Teddy datang, wah abang, gimana kabar gini-gini. Terus aku digandeng sama Bang Teddy sampai ke ruangannya Presiden. Pak Presiden, ini Bang Silver, aku hormat Pak Presiden. Terus Presiden tanduk pakai ini kan, kiri kanan. Terus Presiden bilang, ya saya sempat terharu sih. Saya suka dengan abang. Saya sering ikutin abang di media, di podcast. Ini menurut pengakuan beliau sendiri ya. Nanti bisa ditanyakan suatu saat ke yang hadir di situ lah, ada beberapa orang termasuk Mayor Teddy. Letkol Teddy. Ya. Presiden bilang, abang berani dan cerdas. Itu berarti sudah ada 2 presiden yang suka dengan saya tampil di media, Bang. Jadi kalau yang nyinyir itu menurut saya ya udah biarin aja kalian dengan hidup kalian. Jadi patokan saya satu Pak Jokowi waktu ketemu sama teman-teman, saya senang nih kalau Mas Silver hadir di media atau podcast. Itu ngomong juga di hadapan 30 ketua relawan. Tanya teman-teman, kemarin waktu dengan Pak Prabowo, ya ada Bang Dasko, terus ada Pak Mensesnek, terus ada Pak Mensesnek, Pak Mensesnek, terus ada Kepala Sekretariat Presiden, siapa namanya? Ya mereka ada saksinya lah. Saya juga lupa nama jadi intinya, KSP. Tapi kalau wakil KSP saya tahu teman kita. Bukan kepala staf presiden. Oh bukan. Tapi kepala sekretariat. Oh kepala sekretariat Pri. Oh Sespri. Bukan KSP ya. Jadi mereka ya ada saksinya waktu itu di situ kan. Terus apa agendanya sehingga khusus hanya seorang Sylvester Matutina yang dipanggil? Ya. Jadi sebenarnya ada 2, ada 1 teman juga, berdua. Jadi apakah dua-duanya relawan juga? Oh enggak. Okay. Yang 1 teman ya adalah. Pokoknya intinya ngobrol terus masalah-masalah lah, masalah aku kasih masukan beberapa contohnya pentingnya pembentukan tim komunikasi. Bentar, maaf Bang Sil. Sebelum Bang Sil menjelaskan apa yang Bang Sylvester usulkan kepada Presiden, kira-kira waktu itu beliau menyampaikan nggak apa tujuan Bang Sil dipanggil Pak Presiden? Ada, tapi ini kayaknya rahasia dulu. Kalau rahasia jangan dulu Pak. Jangan dulu, karena ada beberapa hal yang kan
ini kan menyangkut Presiden Republik Indonesia, Bang. Ada Kalau yang Mama Rasa nggak usah. boleh saya Nggak bisa spill, di-spill dong ya. ada yang mesti enggak ya. Oke. Yang boleh di-spill aja kalau. Saya juga nggak tahu nanti Bapak berkenan atau enggak, kan jadi masalah lagi. Iya. Besok-besok saya udah nggak dipanggil lagi, Bang. Ditendang ke Papua. Jadi intinya beliau senang kita di media. Terus ada beberapa pokok pikiran itu yang saya pernah berikan melalui Mas Wapres, Gibran, terus ini yang ada di sini nih, Bang. Ada beberapa yang butir-butir usulan. usulan ya, termasuk ke Pak Jokowi dan Pak Hasim waktu itu. Termasuk salah satu mengenai pembentukan penjara-penjara di pulau terpencil. Atau Penjara di Nusa Kambangan. khusus korupsi aja atau ada lagi? Korupsi, koruptor, narkoba, sama Teroris? teroris, Bang. Karena begini, kita lihat di penjara-penjara yang ada sekarang ini, nggak usah jauh-jauh, LP Sukamiskin. Ya kan, saya pernah ke sana gitu. Saya pernah ke sana berkunjung ke ada saudara ya kan yang masuk kasus korupsi juga. Dan kehidupan di sana itu mewah, Bang. Bahkan mereka punya telepon seluler gitu loh. Terus penjara-penjara yang narkoba, mereka bisa pakai telepon seluler. Bahkan, Bang, peredaran narkoba itu dikendalikan dari LP. Nah, ini kan nggak benar, Bang. Bukan supaya ada efek jerah, malahan mereka istimewa gitu loh. Jadi harus memang ada penjara khusus yang memberikan efek jerah dan juga mereka tidak ada komunikasi, Bang. Sehingga benar-benar di situ mereka kerja atau dibikin kayak di luar negeri itu kerja apa ya namanya? Kerjalah. Kerja paksa atau apa gitu ya? Ya pokoknya kerja terus di situ dibina. Kan harusnya kan itu. Bukan dibinasakan ya? Ya janganlah ya kan. Apapun ya kan kita harus mengorangkan mereka juga, tapi jangan sampai mereka malahan di penjara ini mereka diistimewakan. Ya, Jadi itu sudah lama ya pemikiran Presiden membuat satu area khusus ya, penjara yang jauh di tengah pulau katanya kan terpencil. ya, Yang pasti bukan Nusa Kambangan, ya kan? ya kemarin saya usulkan ya kan di pulau terpencil atau Nusa Kambangan. Gitu. Terus saya ada yang kalau yang di kertas ini ya, Bang ya. Ada bagaimana peningkatan pariwisata gitu loh dari kita gitu supaya ada penerbangan langsung dari dari kota-kota di dunia ya kan ke umpamanya ke Labuan Bajo, ke Bali, destinasi utama kita. Ya kan, terus harus diberikan subsidi untuk apa kayak agent travel, untuk apa namanya tiket pesawat yang kayak gitu, Bang. Terus kedutaan besar itu harus menjadi center promosi daripada pariwisata dan juga produk-produk kita, Bang. Jadi hanya itu yang dibicarakan? Banyak, termasuk masalah politik? Kalau ini masalah itu rahasia kayaknya? Rahasia, Bang. Rahasia ya? Hanya intinya Bapak bilang jalan terus, berikan kebenaran untuk bangsa. Kalau aku tampil di media, saya suka katanya begitu. Terus masalah ada beberapa kasus, masalah kasus Rempang, saya juga laporan ke Bapak karena dari awal yang mengadvokasi kasus Rempang itu saya dan teman-teman, Bang. Sebelum ada kayak Amin Rais tampil di situ, Said Didu itu baru kemudian, Bang, gitu loh mereka tampil situ. Jadi saya cerita ke Presiden bahwa kebetulan kan orang Solmed banyak lah di Rempang, di Batam. Di Batam itu ada 2 kasus selain Rempang, ada masalah tanah-tanah di Batam yang diperjualbelikan oleh mantan penguasa di sana. Jadi akhirnya Bapak juga minta saya ketemu sama kepala otorita Batam yang baru ini sama wakilnya. Kebetulan mereka juga menghadap Presiden. Jadi setelah Presiden saya rapat sama mereka, gitu, Bang. Terus saya juga minta agar dibentuk tim komunikasi dan media di tiap kementerian
agar semua capaian pemerintah itu masyarakat bisa tahu. Dan juga tentunya segala macam rintangan ya atau hambatan yang untuk mensukseskan program-program Prabowo Gibran gitu loh. Intinya itu. Kalau tentang tim komunikasi itu kan selama ini memang di setiap instansi kementerian itu kan memang ada biro humasnya. Benar. Bang Sil, apakah ini akan lebih dioptimalkan kerja mereka? Jadi gini Bang, kan belum ada konsolidasi antara umpamanya Kemensesnek dengan atau Sekap atau PCO jubir presiden. Kepala Komunikasi Presiden, Kantor Komunikasi Presiden. Jadi kan mereka ini kan di tim komunikasi kementerian ini kan harusnya melakukan rapat konsolidasi minimal dengan PCO itu. Ya dengan PCO atau Kemensesnek ya kan. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, baru di situ kan produk-produk apa, isu-isu apa yang akan dilemparkan. Oh ya hari ini si kementerian ini melemparkan isu ini. Jadi ruang publik kita Bang diisi oleh hal-hal yang positif. Bukan selama ini kan diisi oleh orang-orang nyinyir gitu loh Bang. Orang-orang pecundang yang hanya ingin mengadu domba bangsa kita. Nah, itu yang maksud saya bahwa ruang publik kita ini harus diisi oleh hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu loh Bang. Itu. Dan ternyata Presiden setuju itu. Kebetulan ada Mensesnek kan waktu itu kan. Dan mereka juga ternyata mempunyai gagasan yang sama sebenarnya. Nah, apakah setelah dari pertemuan itu, setelah berdiskusi, ada penugasan barangkali ke Bang Sil? Atau itu masih rahasia juga untuk di-spill? Ya intinya itu rahasia Bang. Rahasia, oke. Tapi intinya bahwa saya melihat Pak Prabowo itu dari pertemuan kemarin, beliau sosok yang humble, humoris, terus dari hatinya, jiwanya terpancar bahwa beliau ini, kan saya bilang Pak, Bapak ini Panglima Panglima jihad melawan korupsi. Iya saya akan pertaruhkan jiwa dan raga saya untuk itu. Saya bilang ini Pak Presiden ngomong seperti itu? Iya. Mempertaruhkan jiwa dan raga saya? Serius itu? Iya. Jadi saya lihat. Karena ada yang mau saya tanyakan kalau memang itu pernyataan Presiden ke Bang Sil. Jadi begini Bang Sil. Memang hampir 2 bulan terakhir ya. Itu kan istilahnya tanda kutip bongkar-bongkaran nih. Dari kasus Pertamina, ASDP, kemudian ada lembaga LPI. Kemudian juga terakhir nih kita sudah mendengar juga nih PLN juga mau dibongkar. Ya kan? Bahkan juga konon MBG pun ada masalah katanya kan gitu loh. Tetapi persoalannya adalah kenapa keinginan ya dan sikap niat Presiden seperti itu tidak dibarengi dengan mempercepat ya penuntasan RUU perampasan aset dan uang kartal itu Bang Sil. Sehingga kemudian sebagian teman-teman pendukung Prabowo Gibran ini ya kan, jangan-jangan hanya omong-omong, kalau hanya saya akan berantas, saya akan, artinya masih akan, tanpa dibarengi dengan menuntaskan RUU perampasan aset, itu kan sama aja omong-omong. Gimana pandangan Bang Silvester? Ya kan kita harus melihat juga Bang, bahwa Undang-Undang Perampasan Aset dan Uang Kartal ini kan kemarin sama Presiden Jokowi sudah diajukan ke DPR. Terus DPR yang nggak pernah bahas-bahas kan. Begitu Bang. Jadi memang harusnya Bang, inisiatif Presiden ini dan juga konsistensi Presiden Prabowo untuk jihad melawan korupsi harus didukung oleh teman-teman DPR. Gitu loh Bang. Mereka harus sebenarnya mensahkan, dan ini kan juga ketua-ketua umum partai itu Bang, dan juga pemilik partai itu ya kan. Nah, kalau aku lihat yang kemarin ya kan, mahasiswa-mahasiswa kita, adik-adik kita, harusnya kan yang di demo itu yang ini gitu loh. Bila perlu saya ikut Bang, kalau mama ada demo dudukin DPR mengenai perampasan aset uang kartal ini Bang. Saya akan di depan juga gitu loh. Supaya benar-benar DPR
mensahkan dua undang-undang ini, Bang. Iya, padahal kan di DPR kan semua ketum-ketumnya kan ada di lingkaran kabinet merah putih ini, Bang Sil. Ketua umumnya kan semuanya Nah, kan makanya ini kan ada di situ. persoalan, Bang. Saya bilang tadi, ya kan. Makanya ini saya kaitkan dengan Pak Prabowo mengatakan saya akan pertaruhkan jiwa dan raga saya. Nah ini kaitannya ke situ, Bang Sil. Iya, jadi kan gini, Pak Jokowi juga saya rasa akan mempertaruhkan jiwa raga untuk mensahkan undang-undang perampasan aset ini, Bang. Termasuk kemarin yang pelemahan KPK, dikatakan Pak Jokowi yang menginisiasi, termasuk ada uang berapa triliun. Ternyata kan yang nggak mau yang ingin revisi undang-undang KPK kan teman-teman DPR, Bang. Gitu loh, Bang. Ya kan, bahkan Pak Jokowi akhirnya kan nggak tanda tangan itu hasil revisi itu. Dan Tapi itu ada faktanya ya. ya kan secara otomatis dijalankan. Jadi kita lihat bahwa hambatan terbesar ya di DPR ini, Bang. Makanya kemarin adik-adik mahasiswa ini mau nuntut ini itu, ya kan. Kemarin yang Indonesia Gelap menurut saya tuntutannya nggak jelas. Kalau mau jelas tuh ini gitu loh. Ah, mau nggak sekarang adik-adik mahasiswa itu kita ajak untuk demo di gedung DPR supaya sahkan. Dan mau nggak DPR kita, ya kan, untuk mensahkan ini. Sedangkan mereka jadi DPR aja harus membeli suara rakyat gitu loh. Ya kan? Kalau benar Pak Prabowo menyatakan saya pertaruhkan Iya. nyawa saya, jiwa saya untuk pemberantasan korupsi. Dan itu berupa konkret, eksekusi, bukan hanya pidato, bukan hanya menyampaikan semangat. Harusnya kan Pak Prabowo sebagai presiden berani mengambil risiko untuk mengkonsolidasikan partai-partai yang ada di kabinet dan juga adalah notabene para ketua partai yang ada di parlemen untuk Anda harus dukung, segera kita tuntaskan Dan gini, Bang, perampasan aset. saya rasa upaya-upaya itu akan tetap dilakukan. Ya, tarotoh Pak Prabowo akan melakukan itu, mewujudkan itu. Tapi tarotoh tidak, ya kan? Kita lihat sekarang kan KPK sama Kejaksaan Agung sekarang udah bertaring, Bang. Saya yakin ini satu-satu yang para koruptor ini akan diambil semuanya, gitulah, nggak akan dibiarkan tarotoh itu. Gitu loh. Atau ya apakah juga kita lihat Pak Prabowo mungkin bisa mengeluarkan perpres atau apa gitu loh, Bang. Nah, terkait dengan Gitu loh. yang tadi barusan disampaikan oleh Bang Sil, kan bisa Presiden Prabowo menerbitkan perpu. Ya, atau perpu atau perpres atau apalah ya yang Setuju Bang Sil itu? saya setuju. Yang penting benar-benar undang-undang perampasan aset uang kartal, intinya kan kita mau jihad melawan korupsi dan Pak Prabowo menjadi panglimanya di sini. Kita harus mendukung penuh, Bang, gitu loh. Berarti kalau memang Bang Sylvester termasuk yang mendorong Presiden Prabowo ketika di parlemen macet, ya kan, nggak dibahas-bahas ini RUU perampasan aset. Nah, sudah saatnya berarti mungkin habis Lebaran, ya kan, Presiden Prabowo berencana akan menerbitkan perpu perampasan aset. Ya, jadi intinya gini, Bang, kita lihat aja, kita memberikan harapan yang besar dan kepercayaan besar bahwa Presiden Prabowo akan lakukan hal yang terbaik untuk bangsa kita. Kita lihat kemarin waktu yang saya bilang ke Abang di podcast lalu, bagaimana ketika si Harvey Muiz dihukumannya 6 tahun, 6,5 tahun. 6,5 tahun, Presiden bersuara. Kalau bisa dihukum 50 tahun. Ya kan ternyata dihukum 20 tahun tuh. Pengadilan tinggi ya kalau nggak salah ya. Terus waktu Danantara dirilis paginya, malamnya Kejaksaan Agung langsung membongkar kasus korupsi Pertamina. Dan sekarang kan kita lihat banyak kasus korupsi dibongkar. Paling tidak sudah ada hasil, Bang. Ya kan? Jadi kita nggak boleh pesimis, Bang. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini dalam rangka bersih-bersih sudah menunjukkan, Bang, gitu loh. Walaupun memang nggak semua lini. Kan juga ini kan harus ini, Bang. Kita lihat di institusi ini kan, baik TNI Polri, ASN harus masuk juga bayar, ya kan. Terus DPR harus jadi dewan, harus beli suara rakyat. Nah, ini kan pelan-pelan memang harus diberesin semua. Kenapa saya merasa perlu mengatakan bahwa tindakan atau niat Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi jika tidak dibarengi dengan merealisasikan undang-undang perampasan aset itu
kepercayaan dari investor kan juga susah diraih, Bang Benar, Silvester. benar Padahal kan Danantara sudah lahir, ya kan? Tujuannya apa? Bagaimana dengan dana dan aset yang dikelola oleh Danantara ini hampir 14.000 triliun itu, ya kan? Bisa mendatangkan investor. Nah, sementara investor masih ragu, Indonesia ini rawan korupsi. Nah, ketika ada undang-undang perampasan aset, nah Presiden kemudian mendorong itu lewat Perpu misalnya, berkemungkinan Danantara itu akan semakin dipercaya oleh investor sehingga mendatangkan FDI yang tinggi kepada Indonesia dari luar. Begitu mungkin kira-kira mappingnya, Bang Silvester. Benar. Ya, jadi Bang, kita harus optimis dengan melihat apa yang sekarang ini diungkap, ya kan. Kita harus optimis bahwa memang Pak Prabowo ingin dan berjihad ya, gitu loh, melawan kasus korupsi ini, Bang, gitu loh. Kalau enggak kan beliau diem aja gitu. Jangan kan itu kayak kemarin yang lebih gila lagi, ya kan, bagaimana Bu Mega, ya kan. Kalau aku lihat kan itu sebagai posisi tawar-menawar, nggak ngirimkan kepala daerahnya retret, ya kan. Tapi kan Pak Prabowo nggak bergeming gitu loh. Dari situ kita melihat bahwa indikator-indikator ini, ya kan, bahwa memang benar, memang jelas Pak Prabowo ingin ini mau berjihad, mempertaruhkan jiwa raganya untuk membasmi korupsi di Indonesia, gitu loh, Bang. Ya, ini salah satu kunci yang paling utama saat ini. Ketika Danantara itu kemudian terus sekarang kan masih kontroversi juga. Salah satu unsur kontroversinya adalah bahwa rawan nanti jangan-jangan ini juga boncos juga, ya kan? Pertamina ada di dalamnya, padahal PLN ada di dalamnya. Bank pemerintah juga ada di dalamnya. Nah, kalau tidak dibarengi dengan RUU perampasan aset, ya kan? Orang-orang yang mengurusnya kan juga bukan malaikat, ya kan? Anggaplah Rosan, Erick Thohir sendiri, Doni dan Pandu kan juga bukan malaikat. Nah, kalau sudah ada nih RUU perampasan dan sudah final menjadi undang-undang dan berlaku, mereka mikir, Pak, karena konsekuensi dari undang-undang perampasan aset adalah dimiskinkan sekeluarga-keluarganya yang terkait menikmati kekayaan korupsi itu, Bang Sil. Iya. Makanya kita harus memberikan kepercayaan dan doa buat Pak Prabowo. Karena itu tekad beliau, Bang. Sekarang kan saya yakin seluruh masyarakat Indonesia mendoakan Pak Prabowo untuk berani menerbitkan Perpu perampasan aset, Bang. Yakin saya. Kan begini, Bang, Abang juga harus percaya bahwa pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah sudah mencoba. Udah Pak Mahfud MD waktu itu kan udah ngomong di ini. Ya, memperlihatkan di parlemennya. Nah, itu gitu. Makanya saya minta tolong juga ya kan kepada masyarakat dan mahasiswa untuk kita sama-sama dudukin itu kantor parlemen. Gitu loh kalau mau demo. Kalau macetnya di parlemen, Bang Sil, berarti kan ada apa dengan partai-partai politik yang sekarang eksis di Indonesia, ya kan? Kan mereka berarti handicapnya, penghalangnya. Iya, penghalangnya mereka. Ya, karena kan? Kalau mama ini diterapkan mungkin saya nggak tahu berapa persen gitu. Mungkin di atas 50% Bang yang kena tangkap gitu. Itu Bang. Jadi kita jangan menyalahkan orang yang berkeinginan kuat. Pak Prabowo atau Pak Jokowi yang kemarin udah selesai dengan dirinya sendiri dan tidak terindikasi korupsi, ya kan, kita pesimis atau menyalahkan mereka. Yang harus kita salahkan adalah kawan-kawan wakil-wakil rakyat kita gitu loh. Baik. Ya kan, Bang. Jadi jangan sampai masyarakat pesimis, ini Pak Prabowo omong-omong, ya kan. Bukan omong-omong, Bos. Berarti mungkin begini, sebagai salah satu anggaplah simulasi ya, Bang Sil ya. Saya mencoba menawarkan ke Bang Silvester ya, juga mungkin nanti bisa didiskusikan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo misalnya adalah kalau memang 8 partai ini ya, 8 partai kan yang ada di parlemen ya, Bang Sil ya. Kalau mau mereka menahan atau takut mensahkan RUU perampasan aset ini, mau nggak mau, saya masuk yang mendukung Pak Jokowi kemudian mendirikan partai aja. Kita agak berbeda jadinya ya kan. Kenapa saya akhirnya mendukung Pak Jokowi kalau gitu bikin partai aja supaya ada satu partai ya yang dibikin yang diinisiasi oleh Pak Jokowi ya kan, didirikan dan kemudian berharap bisa menguasai parlemen sehingga RUU perampasan aset menjadi bisa diselesaikan, mengalahkan mereka semua misalnya. Itu kan artinya sebuah apa ya?
sebuah challenge buat partai-partai yang lainnya. Ya, tapi kan abang ngomong kan itu 5 tahun kemudian, Bang. Yang kita perlukan itu sekarang. Lama sih ya. Terlalu lama Pemberantasan korupsi ini kan makanya kan ya. masyarakat Dibutuhkan sekarang. itulah Bang yang aku lihat tadi, makanya ada masyarakat yang hopeless. Gitu. Yang kita butuhkan itu bukan 5 tahun kemudian, saat ini. Jadi nggak perlu kita bikin partai lagi, Bang. Dan belum tentu Tetap nggak setuju Pak Jokowi bikin partai, Bang Sylvester. Kan kalau kita mau ngomong ya kan, orang kan menuduh Pak Jokowi mengambil alih partai dari dulu nggak terbukti. Ya kan, kalau saya ya ambil alih aja partai orang ini ya kan. Daripada capek-capek bikin partai. Capek-capek. Toh Balil aja bisa ngambil Golkar gitu. Emang dia lebih hebat apa daripada yang di kita yang lain gitu loh. Sama aja ya kan. Hanya kan kita mungkin nggak sebegininya dia gitu. Memang kita nggak ada kepingin lah. Ya kan. Kalau dia kan memang begini gitu loh. Hidupnya memang begini. Kalau kita kan nggak gitu loh Bang. Jadi menurut saya kalau Pak Jokowi membuat partai lagi akan mendelegitimasi beliau dari seorang politisi yang sudah pencapaian paling tinggi, bapak bangsa. Turun lagi gitu ya? Turun lagi menjadi seorang yang haus kekuasaan. Itu Bang. Jadi ya kalau teman-teman yang memang, ya aku nggak bilang abang ya, yang pingin bikin partai. Bukan. Pingin hasrat di politik, mendapat kekuasaan jabatan mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau orang-orang seperti saya yang sudah puas dengan, bukan puas, maksudnya ya saya otak dan jiwa saya juga nggak terlalu mau pusing dengan yang begituan Bang. Ya bagaimana caranya saya ya istilahnya mendorong ya kan, kalau bisa ya, kalau enggak ya saya berbuat-buat rakyat ya dengan cara saya gitu loh. Nggak perlu saya masuk partai politik gitu Bang. Ya, tapi atas nama kan orang beda-beda Bang, dia punya ada yang passionnya atas nama aspirasi ya kan? Ya kita oke. Ya saya passionnya nggak mau masuk partai politik ya kan. Saya cukup happy yang saya bisa bantu 10 orang ya saya bantu 10 orang aja Bang. Daripada saya katanya mau bantu jutaan orang tapi hasilnya saya korupsi dan menghancurkan jutaan orang. Gitu. Takut kepleset ya Bang Sel ya? Iya. Baik, Bang Sylvester mungkin ada closing statement dari diskusi kita hari ini? Ya intinya saya ingin ingatkan kepada bangsa kita bahwa kita harus benar-benar menyaring semua framing opini ya kan, yang benar dan nggak benar. Yang kita perlukan saat ini adalah persatuan untuk membangun bangsa dan sama-sama ayo kita jihad melawan korupsi bersama Panglimanya Presiden Prabowo Subianto dan juga kita masyarakat ya kalau mau kita melakukan aksi ya menurut saya undang-undang perampasan aset atau uang kartal jangan juga terpengaruh ya kan kemarin ada yang katanya habis lebaran mau demo besar-besaran termasuk kudeta Bang karena katanya saat ini rakyat susah. Saya rakyat yang mana nih ya kan terus katanya memang ada penurunan daya beli ya menurut saya itu benar ya kan tapi kan harus kita ketahui juga bahwa ini saat ini kan lagi low season Bang ya kan antara Januari sampai Maret April itu saya kebetulan orang penerbangan jadi kalau kami di penerbangan itu Bang ya kan ini termasuk low season ya low season ada nanti high season atau peak season nanti kita berharap agar daya beli masyarakat ini akan tumbuh nanti menjelang Lebaran Bang. Setelah THR itu cair Bang. Terus orang mulai bepergian naik pesawat, naik kapal laut, ya kan, mulai nginap-nginap di hotel, otomatis daya beli bertumbuh. Makanya saya bilang tadi kalau bilang daya beli tapi
perekonomian kita juga tumbuh gitu loh, tidak minus. Demokrasi kita juga bagus, dan sekarang ini saatnya Pak Prabowo ini jihad melawan korupsi. Dan parameter-parameter ini yang saya yakin bahwa Indonesia ini sebenarnya tidak gelap sepanjang masyarakat, ya kan, sepanjang kita semua pengamat politik, pengamat ekonomi, pengamat orang-orang yang berkecimpung di politik dan juga ekonomi memberikan rasa optimisme gitu loh, bukan memberikan fitnah, hoax atau framing-framing yang memberikan pesimistis untuk bangsa kita gitu loh Bang. Baik, terima kasih Bang Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Penonton Ruang Konsensus dimanapun Anda berada, pemberantasan korupsi panglimanya adalah Presiden Prabowo. Dan salah satu handicap atau kendala dalam ini bisa cepat selesai pemberantasan korupsinya sampai ke akar-akarnya adalah tindakan atau eksekusi. Dan itu dibutuhkan undang-undang perampasan aset yang segera diselesaikan oleh DPR. Manakala itu memang masih terkendala, disarankan untuk Presiden Prabowo mengeluarkan Perpu perampasan aset. Apakah itu akan direalisasikan oleh Presiden? Kita tunggu setelah Lebaran nanti. Demikian, jika Anda ada komentar dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.